Halo, berjumpa lagi bersama Pak Galih. Nah, kali ini Pak Galih ingin mengajak anak-anak semua untuk mengenal bahan-bahan dasar untuk membuat kain tenun. Ya, karena kain tenun di Indonesia ini berbagai macam jenisnya, yang tentu saja memiliki bahan dasar yang berbeda-beda pula. Nah, Bapak harap anak-anak semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan belajar. Oke, ayo kita belajar bersama. Nah, anak-anakku, bahan dasar pembuat kain tenun itu ada 3, ya. Pada umumnya ada 3. Pertama kapas, ya, kapas. Lalu ada kepompong ulat sutra, lalu ada lilin sarang lebah dan akar serewangi. Nah, namun yang umum dipergunakan adalah kapas dan kepompong ulat sutra. Sementara lilin, sarang lebah, dan akar serewangi itu sebagai bahan pengawet supaya benang yang dihasilkan itu memiliki nilai kekuatan, memiliki nilai daya tahan supaya tidak mudah rusak. Oke, yuk kita akan mulai bahas satu persatu anak-anak. Nah, pertama ada bahan kapas. Kapas adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat kain tenun. Nah, ada banyak jenis kain tenun yang berbahan dasar kapas. Seperti yang ada di Triase sendiri ya, untuk membuat kain pel, terus lap, itu menggunakan benang yang berbahan dasar kapas. Nah, kapas ini dihasilkan dari tanaman kapas anak-anak. Jadi buah dari tanaman kapas itu yang pecah, mekar, menghasilkan kapas, lalu kapas itu dipintal sehingga menjadi benang yang panjang, lalu digulung, ya, sehingga menjadi berbentuk gulungan supaya rapi. Nah, nantinya kapas itu akan diolah menggunakan bahan tambahan seperti pewarna maupun zat pengawet lainnya supaya kapas itu, benang yang dihasilkan dari kapas itu memiliki kekuatan, terus awet, tidak mudah rusak, juga memiliki warna yang berbagai macam sesuai kebutuhan yang akan digunakan. Nah, bahan yang berbahan dasar kapas ini adalah katun, kain katun pada umumnya yang buat baju ini ya, yang buat kita pergunakan sebagai baju ini atau kaos. Nah, itu benangnya adalah terbuat dari kapas ya, yang tentu saja sudah diolah yang seperti Pak Galih sampaikan tadi. Nah, ini anak-anak, ini adalah tanaman kapas ya. Ini masih ada daunnya yang berwarna hijau, buah kapas yang sudah mekar, dan ini kapasnya. Nah, ini kapas yang masih seperti ini nantinya akan diolah, dipintal menjadi serabut benang ya, menjadi benang yang akan dirangkai supaya panjang, lalu digulung, diberi zat pewarna, zat pengawet sehingga memiliki kekuatan. Nah, selanjutnya adalah berbahan kepompong ulat sutra. Nah, anak-anak tahu kan ulat sutra? Oh, tidak tahu. Ya, nanti Pak Galih tunjukkan gambarnya. Ulat sutra seperti apa dan juga apa makanannya. Ya, kepompong ulat sutra akan menghasilkan benang sutra dan benang emas. Nah,
tentu saja benang ini memiliki nilai jual yang lebih mahal dibanding benang yang berbahan dari kapas, ya, karena dari segi keindahan dan juga kekuatannya. Nah, jika sudah ditenun, diolah menjadi benang, tentu saja hasilnya akan bernama kain sutra, ya, kain yang lembut, tipis, tapi memiliki kekuatan dan keindahan, ya. Biasanya ini dipakai untuk kain-kain tenun tradisional di kalangan bangsawan. Ada kain songket misalnya, tuh ya. Nah, seperti apa sih ulat sutra dan kepompongnya? Yuk, Pak Gali tunjukkan. Nah, ini anak-anak. Di sini, ini adalah ulat sutra. Nah, ulat sutra ini hidup memakan daun. Pada umumnya atau biasanya, ulat sutra ini daun kesukaan yang dikonsumsi adalah daun murbei. Nanti ulat sutra ini memiliki proses kehidupan, yaitu dari ulat ini akan berubah menjadi kepompong. Kepompongnya seperti ini anak-anak. Kepompong ulat sutra. Nah, di dalam kepompong itu ada makhluk hidup yang nantinya akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu nanti akan hinggap di daun ataupun di tanaman-tanaman, khususnya tanaman murbei. Nanti akan bertelur, mengeluarkan telur. Telur itu menetas menjadi ulat. Nah, seperti itulah atau siklus kehidupan dari ulat sutra ini. Nah, kembali lagi ke kepompongnya ini ya. Nah, kepompongnya ini anak-anak bisa diolah, dipintal ya. Nih, kepompongnya dikumpulkan, lalu diolah, dipintal menjadi benang seperti ini. Ini ada benang emasnya ya, ada yang berwarna emas, ada yang putih. Nah, tentu saja tetap akan diberi zat pewarna, pengawet, ya, supaya memiliki kekuatan yang lebih baik dan juga lebih indah sesuai kebutuhan dalam proses menenun. Tuh. Nah, gimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham? Oke. Sekarang tugasnya anak-anak adalah mencatat apa yang sudah Pak Gali sampaikan di video ini, lalu anak membacakannya dan dibuat video. Ya, apakah bisa dipahami anak-anak? Ya, pertama tugasnya adalah mencatat materi yang ada pada video ini, lalu anak-anak bacakan tugasnya dan direkam. Oke? Nah, terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar. Dadah!